lupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Oke guys, berbahagia sekali pagi ini saya bisa menjumpai rekan-rekan saya sekalian dalam program saya Bela Negara, Nasionalisme, dan Menyampaikan Islam dalam Bingkai Rahmatan lil Alamin. Oke guys, kali ini saya ingin membawa tema adalah mengapa Arab Saudi meninggalkan ajaran Wahabi, sedangkan di Indonesia sendiri masih sangat syarat dengan Wahabisme. Memang Wahabisme ini dimunculkan dan subur pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, di mana mereka menggunakan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan politik dari kalangan Islam. Dan seperti kita ketahui, umat Islam di Indonesia ini memang banyak yang kehilangan arah setelah era Orde Baru, di mana pada saat itu Pak Harto membebaskan tahanan DITI pada tahun 1965, membawakan Islam dalam konteks pemurnian Islam ya. Padahal Islam di Indonesia ini sudah lebih dahulu memahami Islam secara akal sehat dan sudah melakukan moderasi Islam dengan adanya Nahdlatul Ulama. Tapi memang pemerintah Orde Baru memang melakukan politik identitas. Oke guys, bagaimana sih sebetulnya sejarah Wahabi yang terjadi di seluruh dunia? Mari kita lihat satu tayangan berikut ini. Saudi Arabia didirikan berdasarkan aliansi untuk membangun kekuasaan antara Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1744. Bin Saud mendapatkan kekuasaan sebagai Raja Jazirah Arab. Muhammad bin Abdul Wahab menjadi juru stempel legitimasi kekuasaan bin Saud dengan menggunakan isu agama. Sejak saat itu, Saudi Arabia dan ajaran Wahabi menjadi satu kesatuan. Negara Arab Saudi memberikan beasiswa kepada ratusan ribu mahasiswa dari seluruh dunia untuk kembali mengajarkan Wahabisme di negara masing-masing. Negara mensponsori Wahabisme yang menjadi wajah Islam Arab Saudi. Keputusan Saudi untuk menjadikan Wahabi sebagai kendaraan politik agama paling gencar terjadi pada masa Raja Khalid bin Abdul Aziz pada 1979. Seorang pemberontak yang merebut Masjid Haram Mekah, Juhaiman al-Otaibi, bisa ditumpas. Namun, Raja Khalid menyadari ancaman terhadap eksistensi Saudi. Maka, Khalid bin Abdul Aziz menggunakan Wahabi sebagai alat legitimasi untuk membangun kekuasaan politik tangan besi dengan menggunakan agama. Geopolitik internasional juga memengaruhi keputusan Saudi menggandeng Wahabi, yakni Revolusi Iran 1979 dan invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada 25 Desember 1979. Dengan dibiayai oleh negara Saudi, Wahabisme diekspor ke seluruh penjuru dunia. Corong pengajar pendakwah Wahabi bisa berkeliling ke seluruh penjuru dunia, Eropa Barat, Amerika Utara, Afrika, Asia Tenggara dengan tujuan mengajarkan Islam Puritan, Islam konservatif, dan memusuhi ajaran Sufi dan Syiah. Kekuasaan Wahabi termasuk hak untuk mengeluarkan fatwa-fatwa, termasuk fatwa memerangi Saddam Hussein pada 1991, dinilai keterlaluan pada saat itu. Tanda awal terbesar kehancuran Wahabi ketika pada 2014, Raja Abdullah bin Abdul Aziz mengecam Wahabi terkait dengan Islamic State of Iraq and Syariah atau ISIS yang belum pernah terjadi sebelumnya. إننا في المملكة العربية السعودية. Raja Abdullah bin Abdul Aziz menyatakan kepada para ulama Wahabi, "Saya melihat kemalasan dan sikap diam kalian." Raja Abdullah bin Abdul Aziz murka terhadap pentolan Wahabi karena Wahabi dianggap diam dan mendukung ISIS. Bahkan ketika ISIS menyatakan akan memperluas kekuasaan sampai Mekah dan Madinah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa
Wahabisme itu sebetulnya digunakan sebagai tujuan politik ya, untuk menguasai Jazirah Arab, karena pada saat itu kekuasaan yang ada di sana dikuasai oleh Khalifah Ottoman. Nah, kemudian Arab Saudi dibantu dengan Inggris memanfaatkan ajaran Wahabi untuk melawan Islam yang dibawakan oleh Khalifah Ottoman, sehingga mereka bisa merebut kekuasaan di sana. Nah, inilah yang sebetulnya harus kita pahami, bahwa jangan sampai kita dipermainkan oleh satu kondisi politik dan kebodohan ya. Oke guys, bagaimana Pangeran MBS atau Muhammad bin Salman menyadari hal tersebut, kemudian dia berusaha memoderasi Islam, karena Islam itu harusnya bukan seperti Wahabi, tapi harusnya menggunakan akal sehat. Oke guys, mari kita lihat berikut ini. Putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS, yang secara tegas menyatakan bahwa ajaran Wahabi tidak perlu diikuti lagi. بأن النفط سوف يتكفل بكل احتياجاتنا في المملكة العربية السعودية. Ketika kita berkomitmen untuk mengikuti ajaran ideologi tertentu atau cendekiawan tertentu, ini berarti kita mendewakan manusia. Bin Salman menambahkan, tidak ada aliran pemikiran yang tetap dan tidak ada orang yang sempurna. Jelas ya, bahwa sebetulnya di Arab Saudi sendiri menyadari bahwa ajaran Wahabi ini hanya membawa kesesatan yang nyata dalam kehidupan di dunia, dan mereka menciptakan kemalasan. Ini terbukti di Indonesia dengan maraknya penipuan investasi ataupun penyalahgunaan dana sumbangan umat dan sebagainya. Orang hanya beropini dan bermalas-malasan mencari uang dari kesempatan saja. Bahkan yang lebih parah lagi, timbulnya satu pembenaran melakukan pemerkosaan santri dan sebagainya. Ini seharusnya kita tidak terjadi lagi di Indonesia seandainya orang mulai meninggalkan ajaran Wahabi, karena dalam Surat Al-Baqarah ayat 197 Allah menjelaskan, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tazawwadu ka inna khairaz zadi taqwatan tattaqun ya ulil albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal sehat. Oke guys, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam bela negara. Ku tidak kulupakan, kan terkenal